Hukum Administrasi Negara atau HAN merupakan seperangkat peraturan yang menekankan administrasi negara itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, hukum kan ada dua, hukum privat dan hukum publik. HAN ini termasuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tentang tindakan pemerintah dan juga hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara pemerintah dengan organ pemerintahan. Kalau mendengar administrasi negara, kita pasti berpikir tentang pegawai negeri atau urusan kantor di pemerintahan. Namun, faktanya administrasi negara memiliki makna yang lebih luas loh. Menurut para ahli, administrasi negara adalah segala kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk menjalankan tugas-tugas negara, terutama yang bukan merupakan lembaga legislatif dan juga yudikatif. Jadi, administrasi negara ini berfokus pada fungsi eksekutif, yaitu bagaimana cara pemerintah menjalankan undang-undang dan membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat. Konsep ini berasal dari Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama, legislatif, yaitu yang membuat undang-undang, eksekutif, yang melakukan atau menjalankan undang-undang, dan yang terakhir adalah yudikatif, yang mengadili pelanggaran hukum. Nah, lapangan administrasi ini berada pada fungsi eksekutif. Di sini, aparatur pemerintahan dari pejabat negara, maksudnya presiden, hingga pejabat daerah, menjalankan tugasnya untuk mengurus urusan negara di berbagai bidang. Contohnya seperti pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan izin, menetapkan jabatan, atau membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat, itu merupakan kegiatan administrasi negara. Dalam membuat suatu ketetapan, pemerintah atau badan eksekutif harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak diperhatikan, hal ini dapat mengakibatkan suatu ketetapan mengandung kekurangan atau bahkan membuat ketetapan tersebut menjadi tidak sah. Nah, syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat material dan juga syarat formil. Syarat material itu berhubungan dengan isi dan juga substansi hukum di dalam suatu ketetapan tersebut. Suatu ketetapan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan juga dibuat oleh lembaga, badan, atau pejabat yang berwenang. Kemudian ada syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan proses dan juga tata cara dalam pembuatan ketetapan. Dalam pembuatan ketetapan, ketetapan itu harus dibuat dengan cara memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditetapkan agar ketetapan tersebut mengandung kekuatan hukum yang sah. Selanjutnya ada macam-macam ketetapan. Yang pertama ada ketetapan positif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Lalu yang kedua ada ketetapan negatif, yaitu penolakan untuk mengubah keadaan hukum. Lalu yang ketiga ada ketetapan deklaratoir, yaitu ketetapan yang menegaskan kembali hak dan kewajiban yang telah ada tanpa mengubah hak dan kewajiban yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang keempat ada ketetapan konstitutif, yaitu ketetapan yang melahirkan hak baru. Lalu yang kelima ada ketetapan kilat, yaitu ketetapan yang berlangsung dalam waktu singkat. Lalu yang keenam ada ketetapan fotografis, yaitu ketetapan yang berlangsung untuk seumur hidup. Lalu yang ketujuh ada ketetapan tetap, yaitu ketetapan yang berlaku sampai diadakannya perubahan. Lalu yang kedelapan ada ketetapan intern, yaitu yang diselenggarakan di lingkungan sendiri. Dan yang terakhir yang kesembilan ada ketetapan ekstern, yaitu yang berhubungan dengan orang luar. Selanjutnya merupakan AAUPB. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, di mana asas ini menuntut agar pemerintah untuk senantiasa mengeluarkan tindakan ataupun kebijakan yang berdasarkan dengan hukum yang jelas serta konsisten, sehingga pemerintah itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang pada masyarakatnya, sehingga masyarakat akan merasa aman dan juga terlindungi. Yang kedua merupakan asas tertib penyelenggaraan negara, di mana asas ini mengutamakan ketertiban, keteraturan, dan juga keserasian. Yang ketiga merupakan asas kepentingan umum, di mana asas ini berarti setiap kebijakan pemerintah itu harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Yang keempat adalah asas akuntabilitas, di mana setiap tindakan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administratifnya. Lalu yang kelima ada asas keterbukaan. Asas ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan juga tidak diskriminatif. Lalu selanjutnya yang keenam ada asas proporsionalitas. Asas ini mengedepankan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Lalu yang terakhir yang ketujuh ada asas profesionalitas. Asas ini berlandaskan terhadap kode etik dan juga ketetapan perundang-undangan.